Tapi kalian bertiga pernah nggak kayak dibaca aura gitu? Pernah. Lu tuh gue ini nih, gue dalam hati gue. Waktu itu lu dibilangnya apa? Kalau buat riset, Mei, lu tuh gampang ini, Mei. Ini aura lu tuh nggak bisa lu tuh di Mobile Legends. Bukti sekarang jadi pro player. Kalau tadi clue-nya adalah membaca aura, membaca masa depan. Kalau bisa menebak, ini orang terkenal banget. Nggak mungkin kalian nggak tahu. Ini dia bintang tamu kita. Silakan. Gimana kabar? Pokoknya aku dulu merasa Bang Roy Kiyoshi artis terganteng pas saat itu menurutku, karena Cina. Oh. Jadi sekarang tetap ganteng apa enggak nih? Sekarang cantik. Apakah hantu itu bisa cross agama, kayak bisa hantu muslim gangguin Kristen? Jadi gini Fior, sejauh ini sih belum ada sensus agama hantu ya? Oke Bang Roy, Yes. ayo baca aura kita. Ayo. Udah tidak Mau. sabar. Siapa duluan? Siapa Tadi duluan? aku udah sempat bacain kok ke kalian tiga ya. Sebenarnya Boleh, mereka oke. Oke, kita Cuma memang kurang 1 ons. Loh, kurang satu orang goblok. Hai, saya Arman Maulana. Saksikan saya di Bocah-Bocah Kosong. Ingat ya, ini cuma bercanda, lucu-lucuan, seru-seruan, tapi tidak ada menyinggung siapa-siapa. So, kalau mau yang nonton, santai aja. Hiburan. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang mengumpulkan bocah-bocah kosong untuk kita isi. Selamat datang di Bocah-Bocah Kosong. Gua nggak bisa joget, Di Bocah-Bocah Kosong, di Bocah-Bocah Kosong, ada Kevin, Atami dan juga Pia. Semua kosong. Masa gitu Bang? Masa gitu Bang? Iya, oh itu. Lo ngulang itunya. Kak Coki mana suara kakak? Katanya Ada. Ini kan yang cuma gue waktu di nggak sini bisa doang. gue joget itu loh. Joget-joget babi. Kita kali ini kedatangan bintang tamu yang bisa membaca aura dan juga meramal masa depan. Serius? Yes, karena kan masa depan ini kan sesuatu yang pasti kita pengen tahu antara takut dan penasaran kan. Tapi aku Bener nggak kan? mau ah. Kenapa? Aku nggak suka, aduh. Kenapa? Oke. Kenapa lo nggak suka masa depan lo di? Nggak penting, masa depan tuh kita yang menentukan, bukan manusia yang meraba-raba. Tapi kalau dapat kisi-kisinya? Kisi-kisinya, nggak ada manusia yang bisa. Tapi kalau misalnya ternyata besok di diramal lo dapat 5 miliar, percaya gak? Percayalah, kalau yang bagus percaya. I don't fucking believe. Aku juga aku. It's something shit. Kalau kamu? Aku pertama percaya sama Tuhan Yesus, gak percaya ada orang yang bisa baca masa depan. Bagus ya anjay. Terus, Bagus. itu yang pertama, yang Pertama. kedua. Alah Pret, Kedua. kemarin pas ada acara Jackie Chan kamu mau Nggak baca, Oh, aku iya. nggak baca kan, aku ikut kata suami. Oh, iya. Terus? Kedua, suamiku pernah kasih tahu, katanya kayak itu kalau misalkan kamu tahu, nanti kepikiran dan bisa jadi beneran. Oke. Bagus Fior. Tapi kalau Setuju gue. tapi kalian bertiga pernah nggak kayak dibaca aura gitu? Secara nggak sengaja misalnya lagi nongkrong ada temen yang katanya bisa baca aura apa? Pernah dibaca nggak auranya? Pernah. Lu tuh gue ini nih, gue dalam hati gue. Waktu itu lo dibilangnya apa? Lo dibilangnya apa waktu itu? Bukan kayak lu tuh Kalau buat riset, Mei, lu tuh gampang ini, Mei. Ini aura lu tuh nggak bisa lu tuh di Mobile Legends. Bukti sekarang jadi pro player. Tolong nanti itu disensor bagian pro playernya aja. Gue benci banget karena gue suka main game ini, jadi gue kayak kuliah lu tuh nggak jelas, Mei. Kalau gue liat lu tuh lu tuh bakal jadi sampah masyarakat sih, Mei. Karena lu main Mobile Legends mulu. Tapi selesai nggak kuliahnya? enggak. Aku nggak kuliah anjir. Gue kuliah sampai 6 semester doang. Ya udah cukup lah. Yang penting kan mindsetnya udah berubah. Iya. Kalau kamu pernah nggak? Kamu pernah nggak kayak diramal aura atau? Enggak sih, nggak pernah. Cuman lihat di TikTok yang biasanya 10 koin baca aura, Aduh, itu 30 lucu koin. Itu artik. Itu mah pascal anjir. Pernah ini nggak?
Kalian pernah ruqyah online nggak ya? Kok ada yang percaya sih? Ya boleh-boleh aja dong. lagi. Boleh-boleh Pasti aja ya. dong. Tapi kalau kita bisa menebak, kalau kalian dikasih menebak, satu kali aja menebak. Kalau tadi clue-nya adalah membaca aura, membaca masa depan. Kalau bisa menebak, ini orang terkenal banget. Nggak mungkin kalian nggak tahu. Pascol. Pascol ya. Oke. Pascol. Oke. Kamu pascol. Kalau kamu? Pascol cuy, kalau pascol aku mau hantam dia. Oke. Aku nggak tahu, dukun. Ya, Lagi pascol iki. ini pasti terkenal. Udah deh, langsung aja. Serius Pak? Tapi kalian harus siapkan diri dan harus terbuka ya, harus open mind ya. Iya. Kalian harus open mind. Nanti kalau misalnya ditanya-tanya atau auranya dibaca, masa depannya dibaca nggak apa-apa ya. Ini dia bintang tamu kita. Lo bukan. Oh, ini Roy Kiyoshi. Silakan. Pascol. Hai. Hai, salam kenal. Gimana kabar? Baik, Ayo baik. silakan. Oh iya, kedua suka banget nontonin Kak Coki, ini mau bukan lihat masa depan, ini mau lihat hantu gak sih? Maaf ya naik tangganya. Gila. Iya. Karena Yoshi shining bright like a diamond. Thank you. Kalian juga bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat the one and only Roy. Aku semangat jadinya. Aku juga semangat. Aku juga. Tadi katanya nggak percaya gitu-gitu. Iya kan Biar yang diundang yang oleh menerang dia. aku temen aku dibilang suram masa depannya. Atau tiba-tiba temennya tuh dulu pas Kak Kiyoshi masih kecil. Hah? Enggak Kita dong. rokok. Enggak dong. Jadi Gue harus ini dulu nih. apa? Mensinkronkan energi gue dulu. Oke. Sinkronkan energinya biar sama sama teman-teman. Tapi ngomongnya, Tapi sebelum kita mulai, kita tanya dulu. Gue boleh minum dulu gak sih? Boleh. Ada air? Apa? Banyak energi negatif tadi sini. Iya sih, di sini ada setan. Enggak, karena tadi vibes-nya Kak Roy Kiyoshi ini kayak sorry ya Roy ya. Thank you. kayak Iya. Shifu di Kung Fu Panda. Oh iya. Kenapa aku kan pengen Shifunya berarti yang kura-kura itu dong berarti atau yang Bukan, ini? iya, itu yang ini loh bang, yang red panda. Astaga. Iya, soalnya masih kayak gitu. Ya. Gitu lah. Oke. Kalau gitu kita coba sinkronkan dulu energinya. Biar Roy Kiyoshi juga nggak kaget-kaget juga kan ketemu energi 3 kan kalian bisa besar nih energinya. Oke? Iya. Kita mulai dulu dari Maiden. Maiden, pertama kali tahu Roy Kiyoshi dari program apa dan dari konten apa? Pertama Dulu kali. di TV Antv. Iya, betul. Tapi nggak tahu lupa judulnya Aku apa. juga lupa, pokoknya Bang Roy Kiyoshi ini benar-benar kayak saya mencium aura-aura. Terus habis itu ada kayak koper-koper kan, Koper-koper. yang kayak deal or no deal. Konsepnya mirip ya, konsepnya mirip. Konsepnya mirip. Tapi beda. Waktu itu kalian umur berapa? Waktu di program itu kalian umur berapa? Ingat nggak? Aku ingatnya 10 om tahun aku belum kayaknya. meninggal waktu itu. Oke. Pas Lupa. aku ngefans terus udah meninggal kan. Oke. Pokoknya aku dulu Oma. merasa Bang Roy Kiyoshi artis terganteng pas saat itu menurutku, karena Cina. Oh. Jadi sekarang tetap ganteng apa enggak nih? Sekarang cantik. Oke. Iya sih, lebih ke arah cantik. Itu berapa tahun yang lalu ya? Sekitar Itu keramat tuh berapa tahun yang lalu? 7 atau 8 tahun yang lalu kayaknya. Oke, 8 tahun yang lalu itu 8 tahun yang lalu kalau nggak salah namanya keramat. Karma. Oh, karma. Oh, keramat. Loh, bukannya Keramat Bang bukan Gaib yang ya? itu tuh yang buah-buah itu. Yang Itu kurma dong. Oh ya, kurma. Humor indigo. Tapi aku senang loh hari ini. Ini ya, dia hari ini Artis senang. lawak nih. Hari ini dia senang. Iya, senang sih auranya. Memang kan kalau aku ketemu orang lain beda-beda aura, ada yang toxic, ada yang happy. Oke, kalau kamu berarti tahunya dari apa, Kak Tes? Tahu dari itu sih yang deal or no deal sama. Oh, ya yang program yang Iya. tadi. Itu program dia tah? Enggak dong, beda. Itu mirip. Mirip gitu. Ya kan yang kayak Di set dengan angka-angka yang banyak, Nah, terus kita benar. pilih salah satu, terus dibacain. Oke. Kalau kamu tahunya dari siapa? Aku tahu dari yang program Gerbang Gaib ya. Gerbang Gaib ya harusnya itu ya. Cuma aku lupa judulnya. Lupa judul programnya. Yang di TV kan? TV. Yang baca-baca kayak makhluk-makhluk, Oke. setan, dajjal. Oke. Tapi ngomong-ngomong kayak gini sebenarnya berhubungan dengan supernatural belum tentu orang bisa menerima ya sebenarnya Iya, hal-hal betul. seperti itu. Betul. Balik lagi ke orang. Kenapa tiba-tiba sih?
kasih disclaimer dulu ke Roy bahwa Iya. Roy ini teman-teman kita ini nggak semuanya berani. Kalau Kates berani, Maiden berani. 50-50. Maiden berani, kalau Fior ya begitulah. Dia denger suara sound effect serigala aja. Oh. Oke, kita mulai dari Maiden dulu kali ya. Jadi Maiden ini punya pengalaman, jadi dia dibaca-baca gitu Roy sama temennya. Jadi temenmu ini apa dia? Teman hanya sebatas teman. Ya, jadi dia ngebaca-baca masa depannya, ngebaca auranya, terus hasil pembacaan temennya ini katanya auranya suram. Enggak lah. Enggak kan? Enggak. Tuh. Sama sekali enggak happy. Karena kalian menyenangkan. Tapi aku pengen dibaca awalnya. Hah? Pengen dibaca Iya, awal. pengen. Awal-awal kayak gini sebenarnya menyenangkan, jarang diganggu sebenarnya. Oh ya? Iya. Sama Makhluk-makhluk. entitas-entitas. Iya, Oh, berarti iya. semakin depresi semakin suka dia. Iya. Oh. Kalau ngomong-ngomong depresi, sebenarnya orang yang depresi itu ini masuk ke topik yang agak berat ya. Ya. Iya. Orang yang seperti itu biasanya akan lebih digoda atau diganggu untuk lebih depresi. Misalnya contoh nih, orang loncat dari lantai berapa itu ada bisikan makhluk halus gitu ya? gitu. Oke. Ya, aku sempat mengalami banyak seperti itu sih sebenarnya. Dulu ketika belum settle itu loh, masih pencarian jati diri dan segala macem. Loncat, mati yuk gitu. Itu contoh beneran, itu beneran ada. Oke, silakan. Hantu ngegangguin manusia itu ngaruh gak sih sama kemampuan otak manusianya? Misal, aduh gue nih capek nih gangguin manusia yang agak-agak lemot karena nggak mungkin ngerti ya digangguin. Contoh. Oke, mungkin pertanyaannya gua perbaikin dikit ya. Gua harus mencerna sih. Oke, pertanyaannya gua perbaikin dikit, tapi bagus pertanyaanmu, hebat. Iya kan? Pertanyaannya gua perbaikin dikit. Apakah orang yang pinter dan orang yang lemot itu berpengaruh ke intensitas gangguannya? Apakah lebih gampang diganggu orang yang lemot atau orang yang lemot jadi lebih susah? Atau orang pinter atau gimana? Belum tentu juga orang yang lemot bisa jadi diganggu intensitasnya. Bisa juga orang yang nggak lemot, smart juga bisa diganggu. Tergantung imannya. Tergantung situasi, kondisi. Populasi hantu agama. Aduh kok Gue boleh jujur gak sih? ya boleh silakan. Gue jujur di sini ya. Gue harus menurunkan mainnya gue kayak downgrade. Gue harus mencerna ini. Enggak, apa ini? percaya sama gue, itu khusus Fior aja. Enggak, mereka nih kayak diesel, Roy. Nanti lama-lama pertanyaannya bagus. Oke. Aku kepo kan kita di Indonesia ada agama Kristen, Muslim, Buddha. Oke. Nah, menurut Kak Roy kan pasti Kak Roy sudah research kan. Ya. Hantu lebih banyak yang mana? Yang agama Kristen atau yang Muslim? Oke, bagus. Aduh. Oke, ini pertanyaannya bagus, tapi apakah harus dijawab kan belum tentu ya. Apakah tahu hantu yang itu jawab. bisa cross agama kayak misal hantu Muslim gangguin Kristen atau Oke. hantu Kristen bisa nggak gangguin yang lagi sholat misal? Gue boleh bantu jawab? Boleh. Gue bantu jawab Lo yang gini. jawab aja deh. Oke, boleh. Jadi gini Fior, sejauh ini sih belum ada sensus agama hantu ya. Sejauh ini petugas sensus dia ke orang hidup doang sih. Iya. Tapi mungkin pertanyaannya mungkin begini. Misalnya contoh orang kepercayaan A ketemu hantu yang identik di kepercayaan B. Kita nggak usah sebut kepercayaannya biar lebih aman. Misalnya orang dia kepercayaannya B, ketemu hantu yang kepercayaannya A. Kalau dia doa-doa pakai kepercayaannya dia, hantu ini kena nggak? Pintar. Nah mungkin gitu aja kali ya. Lebih aman kan kita nggak nyebut brand atau apapun. Iya. Nah, Brand. Agama A ketemu hantu B. ya, yang Bisa B ini aja, bisa. Nggak selalu agama A ketemu hantu B atau mungkin hantu B ketemu agama B juga bisa gitu. Kak, aku mau nanya. silakan. Kak Roy lulusan apa? Aku sekolah di China, Hah. lulusan BLCC Huawen, sastra Mandarin. Cuma aku harusnya kuliah di sana. Cuma aku lebih milih di Indonesia karena aku suka supernatural. Pantes. Aku juga kayak Nadanya kayak orang Mandarin kayak host. masa sih enggak lah. Udah Kayak berapa tahun? terlalu lembut juga kayak ada. Berapa lama lo di gue. China? Cuma 2 tahun itu kayak college gitu loh. Dan harusnya aku sekolah ngambil tasya itu apa ya? Kuliah. Harus di sana ngambil pengobatan. Cuma aku ngerasa nggak betah. Berarti Kak Roy di China itu udah nggak tertarik sama kuliahnya, kakak mengundurkan diri apa di DO jujur? Enggak, aku mau balik Indonesia, nggak mau ngambil kuliah di sana. Memang aku udah nggak nyaman gitu karena
pergaulannya itu loh. Kita berhak untuk memfilter teman-teman kita, ya nggak sih? Betul. Kalau kalian positif nih, gaulnya mah negatif, kan lama-lama kena ya, kayak gitu nggak sih? Bawa arus. Iya. Oke Bang Roy, Yes. ayo baca aura kita. Ayo. Udah tidak Mau. sabar. Siapa duluan? Siapa Tadi duluan aku udah sempat bacain kok kalian 3 ya, sebenarnya Boleh, mereka oke. Oke, kita Cuma memang kurang 1 ons. Loh, kurang 1 on Kurang. maksudnya goblok. Bukan. Gue ngomong ya. Kurang. Kurang 1 on itu maksudnya otaknya kita, Dodol. kurang 1 orang. Enggak, ini buktinya ngerti. Ya Satu lucu lah, on. aman kok lucu. Udah males. Kurang 1 orang maksudnya siapa? Enggak. Kurang 1 ons. Satu ons. Maksudnya, 1 on bukan 1 on. 1 ons. Dari tadi. twing gitu. Orangnya bagus tapi otaknya kurang. Enggak Itu bilang bercanda, bego, itu Kak. bercanda. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Itu bercanda. Oke, kamu tertarik, pengen ditanya, pengen dibaca auranya. Iya. Kamu kan tiba-tiba excited. Kalau misalnya bisa dibaca auranya atau dikasih sedikit spoiler tentang nggak usah detail, tapi kayak ngawang-ngawang apa yang akan terjadi di masa depanmu, kamu mau nggak? Aduh. Mau, aku mau. Ayo cobain lah. Tapi dengan disclaimer tentunya ya, ini kan cuma prediksi jadi nggak 100% terjadi. Jadi bisa balik lagi ke kamu Ya itu bisa. pokoknya gini aja mindsetnya, kalau aku mau bagus, nanya. Boleh. didalemin, kalau jelek, bye. Mau nanya. Boleh. Bisa hipnotis nggak? Enggak, kalau hipnotis enggak sebenarnya. Beda genre. Itu uya. Lama-lama gue bisa menebak jalan pikirannya gitu. Sesimpel itu sih. Oke, jadi kamu mau? Biasanya gue harus berat gitu. Silakan Itu Kat. dulu lah. Loh, dia yang paling semangat. Dia yang paling semangat. Medin tadi mau nanya kan mau hipnotis nggak bisa. Iya. Oke, tadi udah ya berarti ya. Udah. Siapa dulu yang mau dibaca? Ketis. Aku ngerasa oke-oke aja sih, aman. Aman. Tapi mengenai Cuma mungkin kita akan baca overall aja kali Iya, ya. kita baca untuk, overall aja, siap. mereka bertiga aja yang Siap. poin yang aku tangkep gitu. Belum tentu relationship-nya yang love-nya Ya. itu bisa secemerlang mungkin karirnya kita gitu. Ngerti ya? Oke. Itu buat Kat, itu buat semua. Kita aku. buat belajar buat kalian aja kali ya. Loh, kalian, dia udah punya pacar, dia udah punya Iya. pacar, aku belum. Berarti buat aku ya? Penjajakan aja maksudnya, memang kalau belum ada ya udah tungguin dulu. Tapi kalau kalian love story-nya anjlok ya udah. Gua nggak bilang siapa ya. Iya. Ini adalah cara profesional. Kayaknya aku deh. Guys, Aku jomblo 5 tahun Nih gue loh. kasih tau dulu ya. Jadi gini, kalau kita ingin ngebaca aura orang, apalagi berbicara tentang hal seperti ini kan ada ilmunya. Ada ya. Kita nggak mungkin langsung ngomong belak-belakan kecuali kalau itu private konsultasi one on one. Oh, ya udah. Tapi kalau misalnya kita lagi ngobrol lagi bertiga gini, jadi nanti Roy akan ngasih tahu gambaran umum. Silakan ditangkap kira-kira itu untuk siapa, Yo, untuk siapa, nunjuk-nunjuk. untuk siapa. Nunjuk. Gitu. Lalu siapa sih? Tapi ya, jika kalian udah menemukan soulmate ya bagus lah, berdoa aja yang banyak. Semoga Amin. nggak divorce atau one day divorce, maksudnya gitu loh. Aku yang udah nikah dari itu aku. Iya, Nggak dapat divorce bisa iya, apa? bisa apapun. Bisa apapun, bisa Ya, gue ngomong apa, dia orang ketakutan sendiri kan. Harusnya kita punya mitigasi resiko. Oke, ini jadi warning. Moga-moga ini nggak kejadian gitu maksudnya. Iya. Tapi lu pernah gak sih, yang gue denger nih sekarang lu viral juga, katanya lu bisa mencium kalau misalnya tanda-tanda ada orang selingkuh. Iya bisa. Atau kalau misalnya dia katanya lagi sudah, mohon maaf ya, mendekati azal atau mau meninggal gitu. Kita bahas yang selingkuh aja dulu ya. Soalnya kalau meninggal kan agak berat ya. Iya. Karena tadi waktu Roy naik juga kru udah ditunjukin juga. Besok ya. Gak, kalau yang selingkuh itu lu biasanya dapatnya tuh vision atau memang dari auranya nggak enak atau gimana Roy? Jadi gini, ketika melihat orang selingkuh tuh udah kecium aromanya. Wah, dia ada perempuan lain nih. Wah, Dia ada nih, laki-laki lain. Ada laki-laki lain nih. Itu udah kecium, maksudnya ada gelagatnya, ada aroma khususnya. Ya walaupun gue nanya juga, misalnya gue nanya nih, lu selingkuh ya? Mereka juga akan denial. Enggak, atau siapa? Kayak gitu loh. Jadi ya kita tahu-tahu aja. Kalau dari kita bertiga ada nggak? Pasangan kita selingkuh Iya, nggak? selingkuh nggak? Orangnya harus di sini nggak? Orangnya harus di sini nggak? Iya, orangnya harus ada juga sih di foto lah minimal. Foto. Terus ya, Foto apa pacar kita? iya seperti itu sih. Iya. Coba lo mau. Masalah mereka juga udah ketebak, mereka kan ada gangguan-gangguan divorce. Tapi kan bisa dicegah. Boleh. Oke.
Vincent VRK namanya. Enggak. Sayang lihat kamu ya. Kamu selingkuh, aku potong Ichi bosmu. Maksudnya, aduh susah lagi. Ini cuma ada sefoto loh. Ya silakan. Aku nggak berani komen. Loh, berarti dia selingkuh. Enggak denger dulu. Pemahaman kita harus panjang sih untuk menanggapi sebuah prediksi. Tuh, prediksinya dia Bukan bukan berarti- sekarang. Nah itu dia, gue harus menyamakan Ya. otak gue harus jangan dia berasumsi. Jangan berasumsi macam-macam. Suami lo iya. gini gitu Oke. maksudnya. Oke. Pacar aku. Oke, silakan. No, Kenapa? masih Bocil. masih jauh lah dari apa yang kita jodoh itu macam-macam. Ada yang kita jadi pacar aja, kita jadi suami, tapi nanti one day itu ya nggak tahu. Kita nggak tahu. Silakan Mungkin maksudnya dia diterjemahkan masih sendiri jauh ya. itu maksudnya mungkin Ya, Kita sudah. masih muda bro. Kita sempat ya. I love it. Tuh. Tapi aku bingung. Aku no comment. Itu artinya apa? Itu artinya ada Masih, hal-hal tertentu ya. yang lebih baik dibicarakan empat mata. Betul. iya. Oh jadi aku akan menghadapi suatu masalah nggak? Bukan, bisa jadi Dia bedanya menanggapi sebuah ini ya. Dipikirnya kayak negatif atau nggak gitu. mungkin no comment ya karena udah malas nanya-nanya terus kamunya. Oh iya. atau bisa jadi itu hal yang bahagia Iya. dan Iya. Roy itu menjaga supaya jadi tidak ria, bener nggak? Betul Ria? loh. Ria Ria itu itu- maksudnya menjadi tidak sombong atau apa kan bisa jadi. Atau mungkin ada kabar Terus, bahagia Vincent iya. hamil. Vincent yang hamil. Salah dong. Dia dong. Mohon maaf, salah dong. Dia Ada dong. satu Silakan. mau gue tambahin ke dia. Cuman maksudnya ini koreksi aja ya. Kamu juga jangan terlalu mempush pasangan gitu. Maksudnya lo ini ya, lo ini ya. Kayak Bener gitu. ya. Dalam Iya, hubungan kelihatan. itu orang gak nyaman. Pacaran maksudnya soal pernikahan, hubungan. Jangan nge-push dia ya. Lu selingkuh ya? Lo mau lagi sama siapa? Kayak ada sesuatu yang kayak Ini kok bisanya kamu sama intimidasi ya? Intimidasi. Jangan seolah-olah dia jadi merasa selalu diinterogasi. Lama orang kayak ngerasa ini pasangan gue kayak udah gak sehat nih. Kayak gue pilih yang lebih positif bisa loh. You have to Dia bisa learn kayak gitu mikir gitu. Ada kemungkinan tapi belum tentu. caranya lu tuh bisa lebih positif gitu. Quality time. Jangan lu nembak-nembak pasangan terus gitu. Lama-lama orang kayak ninggalin. Iya. Tapi jujur ya kak, aku nggak pernah nuduh yang kayak, oh kamu selingkuh apa. Nuntut Tapi nggak sih? nge-pushnya itu di bidang lain. Misalnya. Iya misal kalau kayak boleh dibagi sama kita di sini. Misal karir atau misal makanan. Makanan apa hubungannya sama Vincent? Misal dia suka minum kopi sehari bisa 4 Oh, gelas. oke. Biar dia lebih sehat sebenarnya. Iya, aku gak suka makanya Pak, kamu minum kopi lagi ya? Itu nuntut ya. Iya. Jangan. Kalau untuk kerjaan gimana? Lu belum settle, belum itu. Lu cari yang lebih more cuan-cian gitu apa sih? Iya, Aku kalau dari sisi karir lebih ke dia kan udah punya posisi bagus nih di basket kan. Iya. Aku selalu nge-push suaminya atlet dia. Iya, aku nge-push dia kayak kamu harus pertahanin, banyak orang yang mau di posisi kamu. Oke. Dan aku sering kan dia kan disuruh mamanya bulking. Oke. Gedein badan biar Iya, bisa jaga asing kan, orang Iya, iya. asing. Tapi dia selalu makannya dikit. Oke. Terus udah kenyang. Aku jadi di situ aku nuntut. Jadi aku sengaja masak nasi banyak. Biar dia suka ngomel, banyak banget gak habis. Sengaja biar kamu makan abisin. Tapi ujung-ujungnya habis sih. Cuman emang harus di-push. Siapa yang makan, dia atau kamu? Iya. Oh, oke. Nah, aku kenyang. Kamu ajakkan Iya dia. dikit. Atlet basket tuh bisa sampai berapa tahun sih? So far sih ada yang 35-an ada. Beda-beda, 38 juga ada. Kalau Dia nggak mau umur ya Vincent mulai dari sekarang suruh Iya, bisnis. betul. Aku udah sempet ngomong kan kamu atlet tuh nggak bakal lama. Tapi gitulah latihannya padet, tandingnya padet, harus aku yang mulai terus dia ngebantuin baru abis itu kita berdua jalanin. Kayaknya menurut aku gitu ya. Tapi sebelum Jangan kita di-push ya. sebelum kita masuk ke fun fact ya, gue mau nanya dong sama lo Roy, mungkin dari teman-teman bisa ini juga. Lo kan pasti kan pernah ada konsultasi sama klien, mungkin kan dia one on one begini atau mungkin langsung rame-rame sama teman-temannya, mungkin karena kalau sendirian takut gitu kan, dia mau rame-rame sama temennya. Lo tuh kalau misalnya ngebaca aura, terus lo ngebaca sesuatu yang nggak enak, teknik penyampaiannya supaya bisa diterima, lo biasanya gimana caranya? Gue harus baca karakter orang itu sendiri.
gitu loh. Gue harus memahami orang ini bisa menerima fakta yang jelek apa enggak nih. Oke, misalnya Gitu, contoh misalnya. dia nggak bisa, lo ngomongnya harus muter dulu. Iya, gue harus kasih dia pemahaman pelan-pelan dulu. Gue ajakin muter-muter dulu, Oke. baru kita kasih satu prediksi. Nah, gue harus bedain juga nih di antara klien tuh ada dua. Oke. Mau jadi lu butuh pendengar doang atau butuh penasehat supernatural? Gue harus bedain itu. Oke, bedanya apa tuh? Ron? Beda. Lu kalau ketemu klien, orang ini mau ngobrol, terus lu harus amatin secara ini. Oke. Dia kalau lu kasih dia advice, tapi dia blongo nanti dia akan tapi dia akan cerita lagi. Dia nggak butuh pemahamannya. Jadi kayak ngobrol. Terus lu kasih, lu jangan gitu gini. Dia kayak lu tetap nggak ini. Masuk ngerti kuping nggak kiri, sih? keluar kuping kanan. Itu hal yang common banget, itu yang best banget harus bedain. Oke, balik lagi ya. Kita sekarang ke fun fact aja. Nanti kita akan lihat dari fun fact ini, kalian pilih mau bahas yang mana. Oke, ini dia fun fact-nya. Yang pertama, silakan diklarifikasi betul atau tidak ya Roy ya. Roy Kiyoshi sempat dilarang jadi bintang tamu di TV saat programnya lagi booming. Jadi gini, ketika pada kala itu memang ada seperti itu. Ada. Tapi bukan salah mereka. Sebenarnya memang prosedur kali ya. Oke, baik. Prosedural. Prosedural. Ya, prosedural. Karena apa penyebabnya? Ya prosedural itu mungkin Menjaga image. Menjaga image. Bukan menjaga image ya, ini harus dikoreksi. Ya lebih inilah. Iya. Mungkin ini kali. Mungkin ada Misalnya kayak kita lagi mereka bertiga ini lebih casual gitu. Untuk konsepnya kan beda. ya mungkin nggak sesuai sama brand yang lagi dibangun sama Roy Kiyoshi-nya. Jadi sebenarnya nothing personal. Nothing personal. Cuman mungkin yang undang pada saat itu tidak cocok brandnya. Gitu aja sih sebenarnya. Berarti ini sempat terjadi benar ya? Iya. Trans TV atau Antv? Enggak. Terlalu jauh. Tapi huruf depan itunya enggak terlalu jauh. Iya. Jadi berita. Jadi berita. Bukan berita TV yang biasanya kayak pagi sekarang Jakarta lagi ada musim yang kayak gitu. Oh, jadi ini news anchor. Beda banget. Jalurnya beda banget. Loh kakak katanya bisa. pernah minum obat nyamuk, ngapain? Oh iya. Atau kakak karena dulu merasa indigo, jadi kakak merasa dulu reinkarnasinya nyamuk. Itu fun fact sih, benar-benar fun Itu fact betul ya? yang Lo pernah reality, bukan fun fact doang. Kecilnya? Kenapa? Jadi ketika belum menemukan jati diri sebagai Roy Kiyoshi itu apa ya, banyak gangguan ya. Oh, hantu. Gangguan hantu lah, bagaimana bisa ngelihat orang, waduh ini orang ini gini, kok toxic ke gue kayak pengen bosen hidup gitu, dulu banget. Masa Udah kuliah kayak berapa? SMA ke tahun SMA. Kakak indigo yang umur berapa? Menarik. dari kecil sih, Oke. dari umur 5 Oke. tahun. Jadi bayi dah ya. Dari kecil. 5, 6, 7 tahun lah harusnya. Sekarang masih kak? Cuman zaman dari- dulu susah tau dari jadi kecil. indigo, Iya. belum ada Google. Oke, mungkin ini kita coba pertanyaan ini nanti kita coba menelaah ya. Lu sadar bahwa lu kan pasti sadar dari dulu tuh ada yang beda, Mal. Ya kan? Lu akhirnya sadar bahwa perbedaan ini adalah indigo bukan karena lu punya penyakit atau apa tuh di umur berapa sampai akhirnya bisa benar-benar menerima. Sebenarnya harus, jadi ya belum bisa menerima itu ya masa-masa kecil dulu sih. Sampai pada akhirnya konsultasi ke psikiater, tes aura, tes psikotes. Itu loh yang pertanyaan banyak banget. Ya akhirnya aku dinyatakan aku adalah seorang indigo, anak indigo. Itu Berat banget perjalanannya. Waktu itu umur berapa waktu lo di tes-tes itu? SMP SMA lah. Dulu ya nggak ada Google, nggak enak deh. Gak apa-apa sekarang kita bisa chat di ChatGPT. ChatGPT. ada Google lah apalah kayaknya gampang. Kalau dulu Orang tua tapi ada yang indigo juga nggak? Kan ya keturunan. keturunan. Betul. Bener banget. Jadi antara papaku juga kakeknya seorang paranormal, mamaku juga neneknya sama orang tuanya adalah paranormal Belanda. Jadi ngeramalin orang-orang Belanda. Kita lahir di keluarga Chinese juga, cuma memang bergaulnya sama orang-orang yang seperti itu Belanda. Jadi meramal pakai kartu. Zaman Ceking. dijajah ya? Iya. Ya, kan neneknya makanya. One day waktu pas kayak pada kala itu kayak orang lihat indigo aneh, tapi kalau sekarang kayak anak gue indigo kayak bangga gitu nggak sih? Padahal dalam hati gue, Nggak dulu lo? wah gila dibully banget coy.
sedih banget. SMP, SMA, SD itu semua dibully. Apapun ya sekarang kalau netizen bully udah hal yang biasa ya, kita semua kan pasti dibully. Iya. Apa kata netizen? Kak mau nanya, Kak, aura kita warna apa? Aura Coki warna apa? Oke, Karena boleh. aku lihat kalian bertiga itu nggak terlalu dominan auranya sih. Kelihatannya terang, lebih kayak ya kayak sesuai bajunya juga kuning, ya putih, agak pink tapi nggak merah gitu. Itu aura juga harus diklarifikasi nih mumpung di sini biar kalian bisa belajar. Beda-beda tiap menit, tiap detik gitu. Oh, enggak kalau dia misalnya biru terus seharian gitu enggak? Nggak bisa. Oh, I see. Ntar ketemu orang, lu marah-marah sama gue. Aura lu merah gitu, ntar aura gue juga keikut merah gitu. Dan nanti sejam lagi bisa berubah lagi. Berubah, tiap menit tiap itu berubah. Kalau lagi kepo auranya warna apa kalau lagi? Bagus tuh. Kalau lagi kepo warnanya warna apa tuh? Apa ya? Enggak sih, enggak ada kepoan. Bener nih, kualitas pertanyaan menunjukkan orangnya. Kualitas seseorang. Betul. Karena Tapi nggak apa-apa kalau kalian punya brandnya seperti itu ya udah aja dipertahankan karakter-karakternya. karena mereka tuh karena buat mereka tuh hal-hal yang simple yang ada di kehidupan sehari-hari itu penting gitu. Jadi buat mereka ya. Tapi ya Bang Joki, tadi reviewer nyadar kalau bisa. dikira itu pujian kan? Iya, Nggak kira tahu pujian gua. tapi ternyata pertanyaannya menggambarkan kualitas. Bagus sih aku kayak good gitu kan? Tapi maksudnya bisa jadi kan kamu berarti orangnya nggak terlalu banyak mikir yang macam-macam. Berarti Ya. lu positif ngambil terus. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya, overthinking. wah ini biasa banget nih, ini biasa banget selalu dilakukan di program-program kayak gini. Kan katanya lo bisa sedikit banyak memprediksi lah. Ini harus kita garis bawah ya, ini prediksi jadi belum tentu terjadi. Iya. Kita mau kasih tag foto pasangan-pasangan artis. Boleh. Coba nanti Wah, seru nih. nanti lo prediksi aja. Dengan kata-kata sebijak mungkin ya Roy ya. Iya. Dengan Bocah-bocah kata-kata bisa. In general aja. in general aja, kita nggak Iya. spesifik ya. Dong sama Vincent. Lagian juga kalau misalnya dibacain kan orangnya Nggak. mungkin jadi nyadar Iya. terus jadi diperbaiki jadinya nggak terjadi. Iya bisa jadi. Oke. Tapi Kak sebelumnya bisa gak sih masa depan berubah? Waduh. Bisa Masa lah. depan bisa berubah, iya Bisa. pasti. Kalau diperbaiki bisa berubah? Oke, ini dia. The one and maaf, only. sayang. Ini dia, Angga Yunanda dan Senina. Ini viral banget waktu dia menikah kemarin kan sampai katanya ada hari patah hati Nasional. whatever. Silakan, Roy. Oke, masih aman. Aku berdoa buat mereka dan beliau-beliau supaya sampai akhir hayat ya. Oke, baik. Itu aja sih komen aku nggak berani juga ini karena kan happy mereka juga. Kita nggak boleh jadi ini juga. Next. Oke. Oke lah. Pierre sama Vincent. Tahu Ini aku aja suka yang nih. rame. Aku suka pasangan ini sebenarnya. Oke. Auranya oke. Cuma Auranya ya, oke. ya masih ya aku berharap tidak ada pertikaian ya. Oke. Aku nggak tahu kabar terakhir dengan beliau ini. Iya seperti sih apa. udah Nggak ada. nggak ada yang maksudnya nggak ada kabar so-sweet lagi tiba-tiba hilang. Iya, ya. Bisa jadi itu pilihan mereka kan. Kita Mungkin menikmati atau hidup. sebuah ini plan untuk menaikkan brand. ya bisa jadi. Bisa jadi. Kita kan nggak pernah tahu apa tindakan di balik tindakan kan. Biar dicari dan eksklusif. Bisa jadi kita kan nggak pernah tahu kan. Next. Siapa ini? Oh, Liodra. Walaupun. Martin. Iya. Oke. Oke sih. Oke. Oke, tapi kata tamanya kayak ayo, bohong. Ya sudah lah. I don't know. Gua nggak tahu ini sih. Kenapa? Cowoknya ya? Kalau dipilih lagi, gue lebih ke kubu mana? Kubunya Liodra aja. Oke. Oh, kubu Liodra. Berarti Oke. Ya sudah. Kita Tapi cukup. ini nanti tersinggung loh si Randy Martin. kan bisa berubah. Bisa berubah. Ya, Dan gua kan juga Liodranya ngomong mungkin ya. kayak, kamu ya. Nah, jadi Ya. dia lihat apa? Ya bisa berubah Iya, sikap iya. lah. Oke, Bisa oke, diatur. oke. Next. Bastian. CJR. Iya, Bastian, Junior ya. CJR kan grupnya. Bastian. Masa udah gede namanya CJR. Aman sih harusnya, nggak ada vision apa-apa ini. Nggak ada vision apa-apa ya? Bingung. Oh, berarti stuck nggak Biasa akan aja bisa nikah plan-plannya. ya? Mungkin Nggak gitu dong. belum ada plannya gitu. Oh, dia bilang katanya nggak ada. Tapi setidaknya aman di situasi yang happy-happy aja. Oh, ya udah. Iya. Oke.
Soalnya kan pernah jadi bintang tamu di sini. Pernah. Iya, lama-lama kalian bisa menilai tahu. Ini kan kita di dunia entertainment. Iya. Nggak harus paranormal sih. Iya betul. Kalian bisa belajar nggak sih? Benar. Lama-lama kan kalian punya guts sendiri. Ngerti Bahkan nggak? kadang-kadang netizen bisa lebih tahu loh daripada Iya. orang-orang sekitar. Iya. Next, coba kita next. Tadi kan udah. Lagi. Gue mau pesen dong. Kayak ada kayak ini nggak sih? Nggak, udah deh, nggak usah deh. Ayolah Kak, apa Kak? Nggak, sorry, Apakah gini. aku tidak akan overthinking? Ini tuh Add di sini. positive Gini. energy. Gini, kalau gua sebagai ini ya, gua mencoba menengahi supaya Ya, lu bisa terjemahin supaya dulu oke, sama-sama. boleh. Dan Mia Robi Purba ya. Tergantung. Ini udah Tapi mirip. jangan mau biar Enggak, dengar dulu. Gini. Ini harus kalau begini tuh harus ada konsen sama orang yang bersangkutan. Iya. I'm consent. Tapi yang satunya lagi kan belum tentu. Oh ini mah, oh iya ya. Betul. Dan juga kan Pinternya nggak mau dibaca. dan juga kan gini, kalau Roy ini kan juga menjaga perasaan banyak orang kan sebenarnya gitu. Aku Tapi bukan berarti ini ada apa-apa, bukan berarti ada apa-apa juga. Ini kan masalah attitude dan Tapi kok kesopanan kayak berat aja. ngomongnya. Iya, apakah aku akan cerai? Gue mau bocorin satu, tapi please dong jangan jadi kepikiran. Gue lahir di dunia ini, gue atau seorang Roy. Bukan untuk Bukan nakut-nakutin kan? buat iya jadi orang gitu. Demi kebaikan. Oke, tidak Makanya akan gue tuh berpihak. menjaga banget supaya Kak, lu keluarkan aja, Kak. jangan kepikiran. Oke, kamu sanggup? Satu lagi. Sanggup. Lu yang nyampein ya. Boleh, Bagaimana Sanggup. menyamakan pemahaman dengan mereka. Oke, boleh. Kalau Coba lu ketinggian. kalian juga coba bantu gua juga ya. Oke. Tapi dengan cara yang baik, oke? Baik. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Ini ada apa nih? Kamu udah siap? Wes kamu sehat hati dan pikiran. Udah ya. Abang Coki biasanya bohong nggak mau ngasih tahu. Oke, siap. Kalau Yang diuji. kalau menurut gua Oke, siap. Kalau Yang diuji. kalau menurut gua seperti rumah tangga pada umumnya selalu akan ada masalah-masalah yang pasti yang namanya ada masalah tidak mungkin gini, masalah itu akan dikasih tapi kamu pasti punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Oh jadi intinya akan ada ombak. Iya, yang which is ombak di setiap rumah tangga kan hal yang wajar. Pacaran aja ada ombak kok. Nah, itu dia betul. Oke. Apalagi Itu dia rumah betul. tangga, bro. Berarti intinya adalah yang namanya hubungan itu pasti akan ada ombak dan bukan berarti kalau ada ombak nggak baik-baik aja. Itu kan wajar yang namanya ada ombak dalam sebuah Ombaknya hubungan. berupa apa nih? Berupa air. Kasih tahu aja Pak. Tsunami, Harus apa dikemas gempa? baik ya. Iya. Nggak ombaknya ya dalam coba kalau yang terfikir dalam satu hubungan menurutmu apa aja? Banyak. Misalnya yang terbersit di hubungan. Selingkuh. Terus Itu tah. Terus kan aku bilang terus. Oke, selingkuh. Finansial. Terus Berarti bukan. ini bukan bulaga loh. Bulannya tuh apa? Ini bukan lo sebut terus gue iya, tidak, kurang, Bisa bukan jadi. gitu loh. Enggak maksudnya ya? ombak tuh bisa berupa apa aja. Dan menurut gue gini, Fior, lu lebih penasaran masalahnya apa kan daripada enggak, sekarang gue mau nanya sama lo. Kalau misalnya lo tahu masalahnya, terus apa what next-nya? Iya. Tapi jujur so far aku pernah nanya sama suami. Iya. Ada masalah gak kita perlu diskusi perbaikin apa gak ya? Terus dia bilang fine aja sih kayaknya. Dia tipe mendem ya orangnya? Apa Dia enggak? lebih ke karena mungkin dia prioritasnya game ya. Jadi selama Game aku maksudnya gak ganggu- ini basket. Bukan Dota. Lain Dota bisa. Gamer. Jadi kalau misalkan selama aku nggak ganggu dia main game, dia happy aja. Ya, Jadi aku kalau misalkan bilang kayaknya masa depan kayaknya bakal ada ombak. Nah aku menerka-nerka nih kira-kira apa ombak? Mungkin wifi Dota. Mungkin lagi main Dota, wifi-nya kurang, terus dia jadi Mungkin marah-marah. nggak bisa bayar wifi ya? Iya. Atau enggak bisa. mungkin karena udah keseringan Main game. nunda-nunda komunikasi jadinya nanti Malah- numpuk malah jadinya Malah bisa jadi Udah gini loh. komunikasi. Masa bisa jadi gini loh. Karena kamu sering tanya, dia jadi sebel loh.
Gitu. Iya. Bisa jadi kayak gitu loh, karena kamu selalu tanya kayak kita ada masalah apa? Yang tadinya nggak ada malah jadi ada loh, bisa jadi loh. Oh, jadi aku nggak boleh banyak bertanya ya. Bukan nggak boleh banyak bertanya sesuai porsinya aja. Iya, woy. Menurutmu yang Normal aja wajar, ya? ya menurutmu yang wajar seminggu berapa kali? Yang wajar menurut kalian? Nanya apa? Nanya mengenai hubungan gitu. Seminggu sekali lah. Sebulan sekali. Oke, kamu biasanya tanya berapa kali? Setiap hari ya. Oh, nggak tiap hari. Berapa? Garis Seminggu kali. berapa kali? Nanya apa nih? Nanya kita baik-baik aja atau enggak? Baru sekali sih 6 bulan. Oh itu udah oke kok, udah cukup. Baru sekali selama 6 bulan. Justru itu, aku jadi bingung nih, masalah ini apa nih? Kenapa harus diada-adain kalau nggak ada? Oh gitu, kan bakal datang kan tapi nanti ya. Terus Ya wajar dong, mana ada yang nggak punya masalah. iya betul. Betul. Tapi parah gak Karoy masalahnya? Kepo. Mungkin Siapa aku tahu gede banget. pesan terakhir buat kamu ya, maksudnya gini loh, kita harus jangan menjudge orang salah atau apa ke kita, tapi kita harus mencerminkan diri kita sendiri harus lebih baik dulu. Kita harus menjadi oke gitu, kita harus ngaca. sih Oke, sebenarnya. gitu. Kenapa? Mirip dengan nasihatmu sebenarnya. Sebenarnya kayak gitu. Jadi introspeksi diri. Nah, one day tuh kayak orang lu nyangkanya ini ternyata kita sendiri yang sebagai pelaku bisa Iya, gitu tiba-tiba. Jadi aku bakal selingkuh. Enggak ada yang ngomong begitu, Fior. Dia Gimana sih kalian? Lu bisa Bercanda, sabar berapa bercanda. lama ya? Oh, saya banyak. Mereka sebenarnya menyenangkan, baik-baik. Menyenangkan. Cuman memang Fior kalau soal gini dia, Karena aku tuh overthinking. coba suara serigala ini juga kaget Iya. nih suara serigala. Nggak boleh sih. Overthinking. Oh, aku tahu maksudnya Kak Roy. Apa? Tapi ngapa nggak ngomong? Gak apa. Tinggal disensor. Kasih tahu. Kamu tuh mungkin kebanyakan nuntut Vincent karena ngebandingin dia sama yang lain-lain kali. Maksudnya kayak bukan bandingin sih, lebih ke arah kayak kamu maunya dia tuh kayak gini tapi dia kenyataannya nggak kayak gitu. Terus kamu sendiri nuntut sesuai supaya dia jadi ekspektasimu, jadi dia merasa tertekan. gitu deh, gue ngelihatnya. Enggak ya? Enggak. Ya sih. Ya, bagus bilang kan enggak. Itu kan maksudnya kayak kemungkinan, itu kan minta kemungkinan. kerja atau gimana gitu loh. Jadinya kamu Nah, ya udah, kalau kamu merasa itu tidak terjadi, jangan Ya, ya, dipikirin bisa jangan. Jangan terjadi. dipikirin. Tapi bisa jadi itu Tapi di masa intinya depan gini, kali. tapi Iya. intinya gini, Fior, kita tutup aja ya sampai kita ke next. Karena nanti nggak habis-habis nih kita muter-muter. Yang namanya rumah tangga atau hubungan itu pasti bakal ada ombak. Oke. Ketimbang kita nebak-nebak ombaknya apa, Oke. mendingan kita benahi diri. aja. Benahi ombak. Gini, daripada kita mikir banjirnya datangnya dari mana, tembok rumahnya aja kita kuatin. Kuatkan. ya, itu kan prediksi, itu kan prediksi dari Kak Lebih tenang kan Roy. kalau mikirnya gitu? Kepalaku sakit. Iya. Berat ya kalau begini. Ini episode gue doang yang berat apa emang kayak gitu? Kita syuting sehari-hari begini. Next, Tapi- foto terakhir. Seru ya gini ya, seru. Foto terakhir. Yang Ini dia. jelek-jelek nggak usah dipikirin. Foto terakhir. Gak bisa overthinking. Next. Apaan anjir? Anjir, Hengki kok kayak gitu coy? Bang, jangan foto gitu Bang Ante. Itu kita Cari yang lama. kita berdua masih umur 18 tahun anjir. Ya. Masih belum kelihatan yang parah-parah amat, biasa aja. Kayak ini giliran ke Fior dijaga. Giliran kita nggak parah-parah. Aku mau nanya. Ini kan fotonya lama nggak bakal kebaca lah. Iya, maksudnya emang ya udah kayak kapal, nanti ada berlabuh kemana, Ya. berhenti di mana, tenggelam di mana, di laut Masa mana. muda, gitu. anak muda. Tapi anak muda. enjoy nggak sih pacarannya tuh kayak orang-orang ya udah pacaran aja gitu kan? Loh, kamu nggak mau punya masa depan? Emang Rumah Nggak tangga terlalu gitu. pusing sih Iya, buat mikirin Kamu aja nikah. mikirnya begitu. nanti aja. Nah, masih lama lah. Kamu masih. Iya. Nggak, aku tuh orangnya nggak yang nikah. Ya udah nikah, enggak ya nggak apa-apa, yang penting Go with the flow. party ya sih. Itu doang. Kamu ini aja puas-puasin masa yang ininya, Iya, nanti belajar seru-serunya ya. apa lah, nanti masuk ke dunia entertainment belajar lebih yang apa lagi, yang beda lagi. Atau kalau misalnya mau belajar bahasa atau bergaul dengan teman yang lain bergaul gitu. Jadi kayak nggak ada batasan dulu. Enggak. Iya, Aku jadi kayak suka gitu. main aja gitu. Main aja, puas-puasin main. One day kan kamu ada titik, oh iya gue suka yang mana kita. Iya. Aku lebih ke aduh Explore. pengen terjun ke dunia ini, pengen terjun ke dunia ini. Cobain semua, mumpung kita belum. Reok Ponorogo kan. Siapa tahu kamu mau kan? Bangun Kita kan nggak candi bisa. gitu ya. Iya, kalau kamu mau siapa tahu nanti kamu lagi ngomong begitu-begitu. Iya. Aduh, Belajar oke. banyak lah.
Jadi intinya sebenarnya setiap hubungan itu pasti akan ada masalahnya dan ketimbang kita mikirin apa masalahnya mending kita introspeksi diri itu lebih benar itu. Sayang semangat kita akan ada badai sayangku. Gak ada. Terakhir deh, boleh Silakan. Nih. Silakan. Ini benar-benar pamungkas. Moga-moga kalau lu nggak ngerti ya udah gue pasrah. Iya, silakan. Jangan jadiin pikiran tuh kita menarik hal-hal yang bisa jadi mindset akan kejadian di dunia nyata. Mau lu berpikir sukses akan jadi sukses. Itu dia. Tapi kalau lu mikir yang jelek-jelek selalu yang jelek, itu akan balik ke jelek. Gue agak darah tinggi nih gue. Iya, kamu pulang-pulang sini mikir nggak ada masalah selamanya. Nah, nggak ada masalah. Berarti kayak misalnya kita ngeliat barang, Kayak gitu. alah murah nih, nanti lama-lama seakan-akan barang itu jadi murah buat kita beli. Yang mindset. Tetap harus ada usahanya juga, tapi harus seimbang. Iya, tapi kita harus kayak nggak mahal murah gitu. Iya, boleh aja. Kalau gitu kita lanjut nih dengan pertanyaan terakhir. Tadi kan itu untuk orang-orang yang ada di sini. Dengan program BBK-nya, gimana nih masa depannya nih? Program Ini mah titipan tim kreatif nih kayaknya. Tim Iya, kreatif atau nih. besok udah bangkrut. Atau bisa tutup. Enggak lah, enggak. Emang udah jalan berapa episode sih? Kita jalan berapa episode, guys? 2 tahun. Udah 75. Aman lah, fokus banget. Aku nyaman di sini. Begitu kan tadi ada perubahan energi dari mana bener-bener. Nyaman tuh. lihat Soalnya kita hari ini emang ngobrol, nyaman sih, tapingnya ya. cuma 2 kali jadi nggak capek. Biasanya 4 kali sehari, dari siang sampai malam. Ya capek kalau ngantuk dihujat. Karena kalau dihujat. aura orang lagi overthinking warnanya apa? Oke. Berubah-ubah. Abu-abu, coklat, merah. abu-abu warna kulit. Ntar warna hitam lagi. Orang yang duka cita lah, lagi nggak happy. Warnanya gelap. Loncat-loncat ya? Loncat-loncat, gelap-gelap banget. Tadi sekarang overthinking nggak? Aku apa aura sekarang? Thinking gitu. Kan jauh overthinking tuh. Nggak bisa, enggak, tapi Nggak overthinking. bisa. Habis ini makan Saya kumai koin. happy, saya bahagia. Makanya kamu meditasi. Saya tenang. Saya tenang. Saya nanti pulang aku kasih jatah ya. Nah, Biar kamu happy sama aku. Ya sudah kalau kayak gini nggak apa-apa orang istri suami kan udah sah. Ya sudah kalau begitu kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Roy Kiyoshi. Thank you. Roy, thank you ya. Thank you. Mau menyempatkan waktunya datang ke sini. Ini pertama kali masa depanku dibacain. Iya. Dan belum ingat naik sisi karir loh. dan ingat. Lo bang mau naik sisi karir. Oke, boleh tapi ini aja ya, tapi langsung yang singkat-singkat aja ya. Ya singkat. Karena durasi. Lo keberatan nggak? Enggak. Oke, silakan. Ini Satu konsultasi gratis Fior, ya. Maiden aku. Iya, Bang langsung Coki. aja bertiga. Langsung. Bagus. Oke, bagus. Balong. Malah ini nggak apa sih biar cepet pulang. Biar cepet pulang. Enggak. Nggak, tapi bingung deh. Kita giliran dibilang bagus malah overthinking lu. Lu giliran dibilang yang itu jadi dia mau ngomong apa dong? Ya enggak, soalnya kayaknya nggak yang kayak pakai tarik napas tuh kayak nggak mau lihat benernya kayak bagus. Bagus. Cuma kita as a Roy Kiyoshi aja udah sampai sini pun aku tetap masih belajar terus kok. Ketemu banyak orang untuk belajar bahasa lagi, bahasa apa. Nanti gue belajar di negara mana. Kita banyakin lagi experience lagi buat karir kita. Iya. Berarti maksudnya Roy adalah Kita aja narik nafas. sejauh ini, speech, iya. itu juga belajar. Sejauh ini udah bagus, tapi nggak ada salahnya untuk melebarkan sayap lagi ke bidang-bidang lain. Kita harus belajar bahasa Cina berarti ya? Bisa Belajar jadi. Siapa tahu lu jadi streamer di Cina lebih laku kan kita nggak tahu. Iya. Thailand. Iya. Kak Le. Ya wes kalau gitu terima kasih banyak, kita kasih tepuk tangan buat Roy Kiyoshi. Sampai ketemu lagi di Bocah-Bocah Kosong selanjutnya. Gua nggak bisa joget, Di bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong. Ada Kety, ada Medan, juga Pia. Semua kosong. Masa gitu bang?